Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tersandung 2 perkara hukum yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka pada Senin 23 Desember 2024. Hasto diduga ikut menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Selain itu, Hasto juga disangkakan menghalang-halangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Ihwal keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku berawal dari persoalan internal partai menyangkut pergantian antar waktu atau PAW yang tak tuntas. PAW muncul karena Nazarudin Kimas sebagai pemenang kursi DPR Dapil 1 Sumatera Selatan pada Pileg 2019 itu meninggal dunia. Teorinya, Rizky Aprilia yang meraup perolehan suara terbanyak kedua dengan 44.402 suara berhak menempati posisi yang ditinggalkan Nazarudin Kimas. Tapi hasil rapat pleno Banteng Moncong Putih kemudian justru mengapungkan nama Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kimas, bukan Rizky Aprilia. Disinilah bibit-bibit permasalahan muncul. Rizky Aprilia yang tak mau tunduk dan bersikukuh mempertahankan kursinya memaksa Hasto berpikir keras. Posisi Hasto sebagai sekjen seakan dibebani amanah pleno partai yang mengusung Harun Masiku. Persoalannya, Harun Masiku berasal dari Sulawesi Selatan. Pun perolehan suaranya juga jeblok lantaran hanya sanggup mengantongi 5.878 suara. Jauh di bawah perolehan suara Rizky Aprilia. Menghadapi Rizky Aprilia yang bersikeras tidak mau mundur, Hasto bermanuver menempuh jalur judicial review kepada Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juni 2019. Hasto memutar akal. Ia mencoba masuk melalui Saiful Bahri, orang kepercayaan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, agar menemui Rizky dan memintanya mundur. Terus-terusan buntu, Hasto kemudian kembali menggandeng Saiful Bahri dan juga Harun Masiku serta orang kepercayaan Hasto, Doni Tri Istiqomah, mencari jalan keluar. Diakui urusan pergantian antar waktu atau PAW sebetulnya persoalan internal partai. Idealnya selesai di internal. Namun ketika kemudian menyelinap praktik suap kepada pejabat publik yang dipandang mencederai demokrasi, maka disitulah muncul konsekuensi hukum serius. Ringkas cerita, kemudian terjadilah suap oleh Harun Masiku kepada Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, yang notabene juga merupakan kader PDI Perjuangan. Pengembangan penyidikan kemudian menemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu Setiawan berasal dari Hasto. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dari putusan pengadilan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020 dalam amar putusan hakim halaman 160-161 dinyatakan bahwa segala uang yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan merupakan berasal dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di sini. Ini putusan pengadilan. Perihal perkara Harun Masiku ini, Hasto dikatakan memainkan beberapa peran. Di antaranya memerintahkan orang kepercayaan Hasto, Doni Tri Istiqomah, untuk menyusun kajian hukum terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Agung. Selain itu, Hasto juga meminta Doni menyusun surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA ke KPU.
Berikutnya, Hasto juga disebut mengatur dan mengendalikan Doni untuk memengaruhi Wahyu agar menetapkan Harun sebagai anggota DPR terpilih Dapil Sumsel 1. Dari sejumlah fakta itulah KPK kemudian menjerat Hasto dengan 2 kasus hukum. Pertama, kasus dugaan suap, dan kedua, dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui PIO. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan. Jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Penetapan tersangka kepada beliau itu lebih pada bentuk kriminalisasi. Ini sebagai kasus politik ya, bukan kasus hukum. Kenapa disebut dengan kasus politik? Karena nggak layak disebut dengan kasus hukum, karena pertama, Hasto Kristianto bukanlah pejabat negara, bukan pejabat publik. Kemudian dalam kasus ini tidak ada kerugian negara sama sekali. Kemudian selanjutnya melalui fakta hukum pengadilan yang berkekuatan hukum yang sudah tetap, inkrah, tidak ada keterlibatan Sekjen PDI Perjuangan dalam kasus penyuapan Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan. Penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK setelah kasus bergulir 5 tahun lamanya tak pelak memunculkan tanya mengapa baru sekarang. Benarkah penetapan itu syarat politik?